Jadi intinya di sini apa? Al-wala wal bara. Nah, standarnya di mana? Allah wa rasuluhu. Nah, tauhid dan sunnah. Nah, kita mencintai karena di situ ada sunnah, ada tauhid, dan kita membenci kalau di situ apa? Ada syirik dan ada bid'ah. Nah, begitu. Nah, itu dasar dari al-wala dan bara. Siapapun yang membuat standar wala wal bara selain dari Allah dan Rasulnya dan ajaran Allah dan Rasulnya, tauhid dan sunnah, maka dia telah keliru di dalam mengamalkan ajaran Islam. Nah, apakah ada orang yang membangun wala wal bara tidak di atas sunnah? Ada. Nah, bahkan terjadi tanpa disadari, ya kan? Contoh ada yang seperti ini. Kalau dia di instansi kita, nah itu kita itu. Nah, tapi kalau di luar itu bukan kita. Padahal sama-sama sunnah, ya kan? Sama mengaji. Tapi karena sudah beda yayasan, nah ini yayasan kami, itu yayasan kalian. Padahal kita satu. Nah, jangankan penyebutan yayasan kami, yayasan kalian, sekolah kami, sekolah kalian. Penyebutan ya Ansar, ya Muhajirin dicela oleh Nabi SAW. Da'ali da'watul jahiliyah. Tinggalkan panggilan jahiliyah seperti ini, kata Nabi SAW. Nah, disuruh untuk meninggalkan. Apalagi masalah apa? Masalah yayasan, masalah ma'had, masalah mazhab. Kami mazhab Syafi'i, itu mazhab Hambali. Nah, kalau sudah membangun al-wala wal bara berdasarkan itu, nah kalau engkau masuk ke yayasan kami, bagian dari kami. Kalau tidak, itu bukan kita. Itu sudah masalah itu. Itu masalah manhaj itu. Bahaya itu. Nah, karena sudah masuk kepada apa? Keluar dari yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Nah, jadi itu dakwatul jahiliyah. Nah, dakwah panggilan jahiliyah. Nah, mau dimanapun dia, sekolah apapun, kalau sekolahnya atau yayasannya atau apanya, komunitasnya di situ menegakkan sunnah, itu kita itu. Nah, begitu cara yang benar. Nah, tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, jadi makanya ustaz kita yang perhatian dalam masalah manhaj itu risau dengan komunitas-komunitas itu. Nah, ini sunnah lah, itu sunnah, di label sunnah semuanya. Itu masalahnya itu, membuat komunitas jadinya, ya kan? Nah itu, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi itu harus dihindari. Jadi tidak dianjurkan masuk komunitas-komunitas tertentu, ya kan? Nah, jadi cukup kita intimak kepada as-salafiyah. Kalaupun kita terpaksa membuat sebuah yayasan, cukup di dalam laci saja, tak usah pula kita keluarkan. Nah, yang kita kedepankan adalah dakwahnya. Nah, begitu. Kalau seandainya kita butuh badan hukum, ya kalau ada masalah membutuhkan kita itu, kita buka laci. Ini dia badan hukumnya, tanda kami taat kepada pemerintah. Kalau sudah selesai itu tidak usah dibaca-baca lagi. Simpan dah, selesai. Kita membahas dakwah. Qala Allah, qala Rasul. Itu akan indah. Tapi kalau apa? Kadang-kadang dari gaya pun sudah dibedakan. Mana pengurus inti, mana jemaah biasa. Itu kan bahaya itu. Nah, kalau yang ini itu pengurus inti itu. Eksekutif. Nah, gayanya pun berbeda nanti. Kan? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada seperti itu. Bahkan Nabi SAW, kalau beliau sama-sama duduk dengan para sahabat, tidak tahu orang yang mana Nabi SAW, karena sama saja. Itu tidak ada mengibar-ngibar, itu tidak ada. Nabi SAW, apalagi orang setelah Nabi SAW. Jadi tidak ada orang menampakkan kelebihannya, kedudukannya. Itu bagian dari dakwah jahiliyah. Nah, memperlihatkan kepada orang, seorang dia orang yang berlebih dari yang lain, itu namanya ada unsur kesombongan, hilang tawadu. Begitu juga para sahabat. Umar radhiyallahu an ketika mengunjungi Baitul Maqdis,
berdua dengan pembantunya, ganti-ganti naik apa? Ganti-ganti naik onta karena kendaraannya satu. Ya kan? Pas ketika sampai di Baitul Maqdis, pembantunya yang di atas, dia yang tukang tarik. Artinya apa? Kalau diibaratkan mobil, kadang Umar jadi sopir, kadang pembantunya. Ya kan? Pas sampai di apa? Di tempat lokasi acaranya, itu kan, penyerahan kunci Baitul Maqdis, gunting pita lah begitu. Nah, rupanya apa? Pak Gubernur yang jadi apa? Yang jadi sopirnya kan. Akhirnya datanglah Pak pendeta-pendeta Nasrani itu dengan gayanya begitu kan, ingin menjilat lah atau apa, terlihat menyambut lah gitu. Rupanya itu membantunya, bukan dia. Itu. Nah, begitu mereka, tidak ada mengibar-ngibar itu. Ini belum apa-apa, baru dekat dengan ustaz sudah seperti yang wah, seperti Syekh Kibar. Tak boleh seperti itu. Nah, itu namanya apa namanya? Sombong. Nah, wala haula wala quwwata illa billah. Itu bukan akhlak yang baik.